Nah, ini adalah tampilan motherboard ya. Jadi kalau misalnya kita buka dari case CPU atau kita buka dari laptop kita, maka akan muncul papan induk atau motherboard. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti setiap komponen-komponen input device, output device, ataupun processing device akan diletakkan pada papan induk atau motherboard ini. Nah, kita lihat lagi di sini apa saja komponen daripada motherboard itu sendiri. Yaitu yang pertama ada prosesor socket, di mana itu adalah fungsi untuk meletakkan prosesor itu sendiri. Kemudian ada DRAM slot untuk meletakkan komponen random access memory. Kemudian ada ITX power connector, yaitu untuk menyambungkan motherboard dengan alat power supply. Kemudian ada IDE port, yaitu untuk menghubungkan motherboard dengan piranti simpan seperti floppy disk, hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah CMOS battery, itu untuk memberikan tenaga pada motherboard atau memberikan daya pada motherboard saat komputer itu tidak dialiri daya oleh aliran langsung dari listrik. Selanjutnya adalah SATA port, yaitu untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Selanjutnya ada short bridge dan not bridge. Nah, kalau short bridge itu fungsinya untuk pembantu not bridge yang menghubungkan not bridge dengan komponen lainnya. Sedangkan not bridge itu sendiri adalah komponen utama yang mengatur lalu lintas antara prosesor dengan memori. Selanjutnya ada PCI slot, itu untuk memasang perangkat periferal atau perangkat tambahan. Selanjutnya ada AGP slot, yaitu untuk meletakkan VGA card. Dan ada back panel control untuk port USB ataupun keyboard dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah VGA atau Video Graphics Adapter. VGA sendiri itu berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk grafis ya, untuk kapasitas grafis. Nah, saat ini mungkin VGA perkembangannya lebih besar lagi kapasitasnya. Tapi di sini ada beberapa contoh, itu adalah dengan kapasitas 16, 32, dan 128 MB. Dan yang biasa yang paling terkenal adalah VGA NVIDIA dan ATI Radeon. Baik, yang selanjutnya adalah HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Nah, ini adalah sebagai salah satu antarmuka atau interface peralatan audio, video tanpa kompresi yang didukung oleh industri. Nah, HDMI ini menyediakan antarmuka antar beberapa sumber audio atau video digital seperti set-top box, kemudian pemutar DVD atau penerima AV serta audio digital dan monitor video yang cocok seperti televisi digital. Nah, kalau kita lihat gambarnya adalah seperti di bawah ini, ada sambungan jenis VGA, bentuk portnya adalah seperti yang biru ini. Kemudian ada jenis DVI, ini beberapa komputer juga menggunakan DVI. Kemudian ada HDMI. Nah, dari DVI sendiri ini ada beberapa macam jenis bentuknya ya. Jadi ada DVI single link, ada dual link, kemudian ada DVI-D, ada DVI-D dual link, ada DVI-A. Jadi ini fungsinya adalah sebagai kabel digital yang digunakan di desktop atau LCD monitor yang digunakan pada komputer saat ini. Selanjutnya adalah sound card. Nah, perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker.
Dan karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card-nya. Nah, ini adalah contoh di bawah gambar sound card yang biasanya ada di CPU ataupun di motherboard yang terpasang di laptop atau komputer kita. Selanjutnya adalah power supply. Power supply pada dasarnya secara garis besar adalah untuk menyuplai listrik ya. Kemudian itu bisa dibagi menjadi dua, ada power supply linear, ada switching power supply. Nah, berdasarkan konektornya sendiri, power supply dibagi ke dalam dua jenis, yaitu AT atau terdiri dari 12 output dan mempunyai dua konektor, dan ATX terdiri dari 20 output dan mempunyai satu konektor saja. Selanjutnya adalah case. Nah, ini adalah case dari CPU ya, atau untuk melindungi komponen-komponen yang telah kita jelaskan di awal tadi, termasuk adalah melindungi motherboard. Ini adalah gambar letak komponen-komponen yang ada di komputer diletakkan di dalam case-nya. Ini ada CD-ROM drive, floppy disk drive, ada hard disk drive, kemudian CPU, motherboard, adapter, soundboard, kemudian juga power supply ada di dalam case. Nah, ini contohnya gambar secara sketsa. Baik, sekian penjelasan mengenai hardware komputer atau perangkat keras pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.